warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kanifa di video pembelajaran PKN MISD. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai menghargai kebebasan berorganisasi dan keputusan bersama. Simak terus videonya ya. Apa sih organisasi itu? Nah, organisasi itu terdiri atas orang-orang dengan peran yang diberikan secara formal yang bekerja sama untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, adapun ciri-ciri dari organisasi yaitu yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Yang kedua, tiap-tiap anggota itu memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya. Dan yang ketiga, adanya kewenangan, keorganisasian, dan pengawasan. Dan yang terakhir itu adanya suatu tujuan. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi itu merupakan kesatuan dari seluruh kegiatan yang erat dan saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya, secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu. Nah, di sekolah itu yang pertama ada organisasi intrasekolah. Organisasi intrasekolah atau yang bisa disebut dengan OSIS ini merupakan suatu organisasi pada tingkat sekolah di Indonesia yang dikelola oleh siswa-siswa terpilih di bawah pembinaan kesiswaan oleh bagian kesiswaan. Yang kedua ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini merupakan salah satu organisasi yang didirikan di lingkungan sekolah. Fungsinya itu sebagai wahana pembelajaran praktik bagi siswa untuk belajar dan membentuk keterampilan wirausaha secara optimal. Dan yang ketiga itu ada Paskibra atau Pasukan Pengibar Bendera. Paskibra ini merupakan organisasi yang dapat membentuk karakter yang tegas dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan amanah. Nah, sedangkan di lingkungan masyarakat itu yang pertama ada Karang Taruna, yang kedua ada PKK, dan yang ketiga itu ada Program Bina Keluarga Balita. Nah, sebagai seorang siswa SD dan MI juga harus dapat turut berpartisipasi dalam memilih organisasi di sekolah yang baik. Karena dengan berorganisasi itu, siswa akan diajarkan cara mengeluarkan pendapat dengan benar, cara kepemimpinan, belajar bergaul, bagaimana mengatur organisasi dengan baik, agar tujuan bersama itu dapat tercapai dan lain sebagainya. Dalam memilih organisasi di sekolah itu harus sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan minat dari siswanya sendiri. Contohnya itu, ada seorang siswa yang senang menolong orang dan berpetualang ke alam. Nah, siswa tersebut itu dapat memilih untuk bergabung menjadi anggota organisasi pramuka. Nah, jika seorang siswa lainnya itu senang baris berbaris dan ingin belajar cara mengibarkan bendera yang benar, siswa tersebut itu dapat ikut ke dalam organisasi Paskibra di sekolah. Nah, yang pertama ini ada musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat ini merupakan bentuk pengambilan keputusan bersama yang lebih mengedepankan kebersamaan, yang dilakukan dengan cara menyampaikan semua pendapat yang berbeda-beda untuk didengar dan ditampung. Kemudian, pendapat yang paling baik yang telah dipertimbangkan bersama akan disepakati, dan itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama. Nah, yang kedua itu ada pemungutan suara. Nah, pemungutan suara atau yang bisa disebut dengan voting ini merupakan cara kedua jika cara musyawarah itu tidak berhasil. Hal itu terjadi jika ada perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton dan menyimak video pembelajaran mengenai menghargai kebebasan berorganisasi dan keputusan bersama. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya.